Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Zulaiha, NIM 19318111138, Prodi Perbankan Syariah. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Alias Chandra MO. Saya akan membahas tentang penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Umat Islam mengalami puncak kejayaan kedua pada masa tiga kerajaan besar berkuasa, yakni Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Namun, seperti pada masa kekuatan Islam terdahulu, lambat laun kekuatan Islam menurun. Bersamaan dengan kemunduran tiga kerajaan tersebut, bangsa Barat mulai menunjukkan usaha kebangkitannya. Pada periode tiga kerajaan tersebut, pada tahun 1503 sampai 1789 Masehi, bahkan disebut sebagai periode kejayaan peradaban Islam setelah sebelumnya mengalami kemunduran pasca jatuh dari dinasti Abbasiyah. Dengan organisasi dan persenjataan modern, pasukan perang Eropa mampu melancarkan pukulan telak terhadap daerah-daerah kekuasaan Islam. Kekuatan-kekuatan Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Kemudian masuk ke pembahasan penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Periode modern dalam sejarah Islam bermula pada tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada abad pertengahan ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit kemerdekaan negerinya dari penjajahan Barat. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan itu paling tidak muncul karena dua hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan semangat ajaran Islam dan yang sebenarnya seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Ajaran-ajaran inilah menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu, mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Yang kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha bangkit dan mencontoh Barat dari masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Sebagaimana telah disebutkan, ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad 18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan yang sangat pesat. Kerajaan Safawi hancur di awal abad ke-18 Masehi dan kerajaan Mughal hancur di awal kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris. Kekuatan Islam terakhir yang masih disegani oleh lawan adalah Kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran. Ia dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, yang artinya orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menduduki negeri-negeri Islam dengan mudah. Kemudian Renaissance di Eropa. Pada awal kebangkitannya, Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat. Mereka melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam. Mereka berusaha menaklukkan lautan dan menjajahi benua yang belum pernah dijajahi sebelumnya. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh di bawah kekuasaan Eropa. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka bagi mereka. Mereka dapat memperoleh kekayaan yang tak terhingga untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. Tak lama setelah itu, mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami kemunduran.
Kemajuan negara barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Penemuan mesin uap menempatkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Eropa menjadi penguasa laut dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari dan ke seluruh dunia tanpa mendapat hambatan dari lawan mereka. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh ke bawah kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri jauh dari pusat kekuasaan kerajaan Utsmani. Karena kerajaan ini meskipun telah mengalami kemunduran, ia masih disegani dan dipandang masih cukup kuat untuk menghadap dengan kekuatan militer Eropa waktu itu. Negeri-negeri Islam yang pertama dapat dikuasai Barat adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sementara negeri-negeri Islam di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru diduduki Eropa pada masa berikutnya. Kemudian yang B, kerajaan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Di awal abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapat izin menanamkan modal dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama. Kongsi dagang Inggris, British East India Company atau disingkat dengan BEIC, mulai berusaha menguasai wilayah India bagian timur. Ketika ia merasa cukup kuat, penguasa-penguasa setempat mencoba mempertahankan kekuasaan dan berperang melawan Inggris pada tahun 1761 Masehi. Namun, mereka tidak berhasil mengalahkan Inggris. Akibatnya, daerah-daerah Oudh, Bengal, dan Oris jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi, ibu kota kerajaan Mughal, juga berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Karena bantuan yang diberikan Inggris kepada raja ketika mengalahkan aliansi Sikh Hindu berusaha menguasai kerajaan. Mulai saat itulah Inggris leluasa mengembangkan sayap kekuasaannya di anak benua India dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 1842 Masehi, keamiran Muslim Sind di India dikuasainya. Tahun 1857 Masehi, kerajaan Mughal bahkan dikuasai penuh dan setahun kemudian rajanya yang terakhir dipaksa meninggalkan istana. Sejak saat itu, India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahannya di sana. Pada tahun 1879 Masehi, Inggris berusaha menguasai Afghanistan dan Kesultanan Muslim Balochistan dimasukkan di bawah kekuasaan India Inggris pada tahun 1899 Masehi. Kemudian Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu, justru menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa dibandingkan dengan Mughal. Kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga dengan mudah mereka taklukkan. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudera Pasai, ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Sejak saat itu, peperangan antara Portugis melawan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar. Pedagang-pedagang Portugis terutama berupaya menguasai Maluku yang sangat kaya akan rempah-rempah. Penjajahan Portugis yang terlama di Nusantara adalah di Timur Timur. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Buaya, dan Kesultanan
Akhir abad ke-16 Masehi, giliran Belanda, Inggris, Denmark, dan Perancis yang datang ke Asia Tenggara. Akan tetapi, Denmark dan Perancis tidak berhasil menjajah negeri di Asia Tenggara dan hanya datang untuk berdagang. Pada tahun 1595 Masehi, Belanda datang dan dengan segera dapat memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara. Kongres dagangnya, VOC, segera pula memainkan peran politik. Tentu saja kehadirannya ditentang oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, seringkali terjadi peperangan antara Belanda dengan penduduk. Walaupun akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Belanda, peperangan terbesar di antaranya adalah peperangan Aceh, peperangan Paderi di Malang Minangkabau, dan peperangan Diponegoro di Jawa. Sementara itu, setelah Inggris datang ke Asia Tenggara, ia segera menjadi kekuatan yang cukup dominan, menyaingi kekuatan Belanda. Kekuatan Inggris tertancap di semenanjung Malaya, termasuk Brunei. Inggris bahkan juga sempat menguasai seluruh Indonesia dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama di awal abad ke-19 Masehi. Sebagaimana di India, di Asia Tenggara pun kekuasaan politik negara-negara Eropa berlanjut terus sampai pertengahan abad ke-20 Masehi. Setelah negeri-negeri jajahan tersebut memerdekakan diri dari kekuasaan asing. Kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi barat ke Timur Tengah. Kemajuan Eropa dalam bidang teknologi dan militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wena pada tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak kekalahan dalam pertempuran itu, kerajaan Utsmani mulai membaruan di kerajaannya. Usahanya ditangan ahli-ahli militer dari Eropa untuk tujuan pembaruan militer dalam kegiatan Utsmani. Pada tahun 1717 Masehi, seorang perwira Prancis de Revaux datang ke Istanbul dalam rangka membentuk Corps Artillery dan melatih tentara dalam ilmu-ilmu kemiliteran modern. Pada tahun 1729 Masehi, datang lagi Comte de Bonneval, juga dari Perancis, untuk memberi latihan penggunaan Maria modern. Pada tahun 1734 Masehi, untuk pertama kalinya sekolah teknik militer dibuka. Usaha pembaruan Turki Utsmani baru mengalami kemajuan setelah penghalang pembaruan utama, yakni tentara Yenisari, dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1807 sampai 1839 Masehi. Gerakan nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Usaha memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya dikenal dengan gerakan pembaruan yang didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Yang pertama seperti gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibn al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan yang kedua tercermin dalam pengiriman para pelajar muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya barat ke dalam bahasa Islam. Pelajar-pelajar muslim asal India juga banyak yang menuntut ilmu ke Inggris. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan Pan-Islamisme atau yang disebut dengan Persatuan Indonesia Sedunia, yang semula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun gerakan ini baru disuarakan oleh tokoh pemikir Islam terkenal, yakni Jamaluddin al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Semangat pan-islamisme yang bergelora itu mendorong Sultan Kerajaan Turki Utsmani Abdul Al-Hamid II pada tahun 1879 sampai 1909 untuk mengundang Al-Afghani ke Istanbul, ibu kota kerajaan.
Gagasan ini disambut hangat di negeri-negeri Islam, akan tetapi semangat demokrasi Al-Afghani tersebut menjadi duri bagi kekuasaan sultan, sehingga Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Setelah itu gagasan pan-Islamisme dengan cepat redup, terutama setelah Turki Utsmani bersama sekutunya Jerman kalah dalam Perang Dunia I dan kekhalifahan dihapus oleh Mustafa Kemal. Partai politik besar yang menentang penjajahan di Indonesia adalah Serikat Islam atau yang disebut SI, didirikan pada tahun 1912 di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Partai ini merupakan kelanjutan dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tak lama kemudian, partai-partai politik lainnya berdiri, seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Pendidikan Nasional atau PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1931. Kemudian Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI yang menjadi partai politik tahun 1932, dipelopori oleh Muchtar Latif. Kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Perjuangan mereka terwujud dalam beberapa bentuk kegiatan seperti gerakan politik dan pendidikan. Negara berpenduduk mayoritas Islam yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaan adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian negara yang kedua yang merdeka dari penjajahan adalah Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Timur Tengah, Mesir secara resmi memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922 dari Inggris. Di Asia Tenggara, Malaysia yang waktu itu termasuk Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 dan Brunei Darussalam pada tahun 1984 Masehi. Demikianlah satu persatu negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan. Bahkan beberapa di antara baru mendapat kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir, seperti negara-negara Islam yang dulunya bersatu dengan Uni Violet. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tentang penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam, yaitu setelah pada abad ke-14 dan 15 Masehi, bangsa Eropa mulai mencoba melakukan gerakan perubahan menuju era baru yang dikenal dengan masa Renaissance. Masa Renaissance atau kelahiran kembali adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan kebangkitan intelektual yang mempengaruhi seluruh fase kehidupan dan sejarah Eropa selama abad pertengahan. Di antaranya kemajuan bangsa Barat di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa. Selain itu, kemajuan di bidang teknologi perkapalan dan militer membuat Eropa dengan mudah melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kemudian munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Dalam kenyataannya, memang partai-partai itulah yang berjuang melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Perjuangan mereka terwujud dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti kegiatan politik, baik dalam bentuk diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Dan yang kedua, pendidikan, serta propaganda dalam rangka mempersiapkan masyarakat menyambut dan mengisi kemerdekaan. Demikian video yang saya buat. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.